Bayangkan suatu pagi kamu bangun seperti biasa. Alarm berbunyi, kamu membuka mata dengan sedikit rasa malas, lalu mengambil ponsel di samping tempat tidur. Rutinitas yang sama seperti ribuan pagi sebelumnya. Kamu membuka berita. Headline pertama berbunyi, gelombang PHK mulai terjadi di berbagai perusahaan. Awalnya kamu tidak terlalu peduli. Berita seperti itu sering muncul. Biasanya hanya terjadi di perusahaan teknologi besar atau startup yang terlalu ambisius. Kamu menutup berita itu dan bersiap berangkat kerja. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu mulai berubah. Seorang teman mengirim pesan di grup WhatsApp. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Tidak lama setelah itu, kamu mendengar kabar dari seorang kenalan lain. Perusahaannya sedang melakukan efisiensi, proyek mulai berkurang, klien mulai menunda pembayaran. Suasana kantor perlahan terasa berbeda. Lalu suatu hari HR mengirim undangan meeting mendadak. Kalimat yang digunakan terdengar formal dan sopan terkait penyesuaian organisasi. Tapi semua orang di ruangan itu tahu artinya. Beberapa nama akan dipanggil. Beberapa orang akan diminta merapikan meja mereka. Dan di saat seperti itu ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terasa sangat menakutkan. Jika penghasilanmu berhenti hari ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Sebulan, 3 bulan, atau bahkan tidak sampai itu? Masalahnya bukan hanya tentang gaji, masalahnya adalah hal-hal yang kita miliki, cicilan yang harus dibayar, tagihan yang tidak bisa ditunda, gaya hidup yang selama ini terasa normal. Karena ketika ekonomi memburuk, seringkali bukan orang yang paling miskin yang paling cepat tenggelam, tapi orang yang memiliki terlalu banyak hal yang tidak bisa mereka lepaskan. Dan itulah mengapa di masa sulit ada satu prinsip yang terdengar aneh tapi sangat penting. Jika kamu ingin selamat saat krisis datang, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu tidak miliki. Banyak orang menganggap krisis ekonomi sebagai sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja, seolah-olah suatu hari dunia berjalan normal, lalu keesokan harinya semuanya runtuh. Padahal dalam kenyataannya, krisis hampir selalu memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Tanda-tanda kecil yang seringkali tidak diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita mulai melihat pola yang cukup familiar dalam sejarah ekonomi dunia. Harga-harga mulai naik lebih cepat dari biasanya, biaya hidup perlahan terasa semakin berat. Suku bunga meningkat di banyak negara. Ketika suku bunga naik, efeknya menyebar kemana-mana. Cicilan rumah menjadi lebih mahal, pinjaman bisnis menjadi lebih sulit, perusahaan mulai menahan ekspansi mereka. Ketika bisnis berhenti berkembang, mereka mulai melakukan sesuatu yang sangat umum dalam masa sulit, mengurangi biaya. Dan dalam banyak kasus, biaya terbesar perusahaan adalah manusia. Itulah sebabnya gelombang PHK sering menjadi tanda awal perlambatan ekonomi. Di Indonesia, dampaknya sering terasa lebih kompleks. Banyak pekerja hidup dalam kondisi yang terlihat stabil, gaji tetap, cicilan berjalan, dan kehidupan terasa aman. Namun stabilitas itu seringkali sangat bergantung pada satu hal, arus penghasilan yang terus berjalan. Jika arus itu terganggu, bahkan hanya beberapa bulan, struktur finansial banyak orang bisa mulai goyah. Karena sebagian besar masyarakat kelas menengah sebenarnya tidak memiliki bantalan yang cukup tebal. Mereka tidak miskin, tetapi mereka juga tidak benar-benar siap menghadapi guncangan besar. Dan disinilah krisis ekonomi menjadi berbahaya. Bukan hanya karena uang menjadi lebih sulit didapat, tetapi karena ia menguji seberapa kuat fondasi finansial seseorang sebenarnya. Ketika krisis datang, ada satu hal yang sering mengejutkan banyak orang. Yang paling cepat jatuh bukan selalu mereka yang berpenghasilan kecil. Seringkali justru mereka yang terlihat paling mapan, orang dengan pekerjaan bagus, gaji stabil, gaya hidup yang terlihat sukses. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang perlahan menumpuk selama bertahun-tahun. Komitmen finansial yang terlalu besar, rumah dengan cicilan panjang, mobil yang harus dibayar setiap bulan, kartu kredit yang limitnya hampir habis. Saat ekonomi berjalan normal, semua itu terasa aman, gaji datang, tagihan dibayar, sisa uang digunakan untuk menikmati hidup. Masalahnya muncul ketika satu hal berubah. Penghasilan berhenti atau menurun, cicilan tidak ikut berhenti, tagihan tidak ikut menunggu, bunga tetap berjalan. Tiba-tiba, sesuatu yang dulu terlihat seperti simbol keberhasilan berubah menjadi sumber tekanan. Kesalahan lain yang sangat umum adalah hidup tanpa ruang bernapas secara finansial. Banyak orang menghabiskan hampir seluruh penghasilan mereka setiap bulan, bukan karena mereka boros secara ekstrem, tapi karena standar hidup mereka terus meningkat tanpa disadari. Ketika gaji naik sedikit, gaya hidup ikut naik. Ketika bonus datang, pengeluaran ikut bertambah. Akhirnya tercipta sebuah pola yang berbahaya. Penghasilan tinggi
tapi tidak ada cadangan. Dalam kondisi normal, ini mungkin tidak terasa sebagai masalah. Namun saat krisis datang, situasinya berubah total. Orang yang tidak memiliki ruang finansial seringkali dipaksa mengambil keputusan yang buruk, menjual aset terburu-buru, mengambil utang baru, atau menerima pekerjaan apapun hanya untuk bertahan. Dan semua itu biasanya dimulai dari satu kesalahan sederhana, memiliki terlalu banyak kewajiban yang tidak bisa dihentikan. Dalam dunia survival, para ahli sering mengatakan satu hal yang sangat sederhana. Yang paling kuat belum tentu yang selamat. Yang paling mampu beradaptasi biasanya yang bertahan. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia finansial. Ketika ekonomi sedang bagus, banyak orang mengejar hal yang sama, terlihat sukses. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baru, gaya hidup yang semakin mahal, tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika semua keputusan finansial dibuat dengan asumsi bahwa keadaan akan selalu stabil. Padahal dalam kenyataannya, ekonomi selalu bergerak dalam siklus. Ada masa naik, ada masa turun. Dan saat masa turun datang, tujuan permainan berubah. Bukan lagi tentang seberapa mewah hidupmu terlihat, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Orang yang memiliki mindset survival biasanya membuat keputusan yang berbeda sejak awal. Mereka tidak terlalu terobsesi dengan status. Mereka lebih fokus pada sesuatu yang jarang terlihat dari luar, fleksibilitas finansial. Mereka menjaga pengeluaran tetap terkendali. Mereka menghindari terlalu banyak kewajiban jangka panjang. Mereka memastikan hidup mereka tidak bergantung pada satu kondisi saja. Karena dalam krisis, fleksibilitas adalah kekuatan. Orang yang pengeluarannya rendah lebih mudah beradaptasi. Orang yang memiliki sedikit kewajiban lebih cepat mengambil keputusan. Orang yang tidak terjebak dalam banyak cicilan memiliki lebih banyak ruang bernapas. Ironisnya, keputusan-keputusan seperti ini seringkali terlihat biasa saja saat ekonomi sedang baik, tidak spektakuler, tidak mengesankan. Namun ketika badai ekonomi datang, justru keputusan sederhana itulah yang sering menjadi pembeda antara orang yang tenggelam dan orang yang tetap bertahan. Sekarang bayangkan sebuah situasi yang tidak ingin dialami siapapun. Pendapatanmu tiba-tiba turun. Mungkin bukan hilang sepenuhnya, tapi berkurang drastis, 30%, 40%, bahkan mungkin lebih. Bagi banyak orang, situasi seperti ini langsung memicu kepanikan. Karena selama ini kehidupan finansial mereka dibangun dengan asumsi bahwa jumlah uang yang masuk setiap bulan akan selalu sama. Padahal dalam dunia yang tidak pasti, kemampuan paling penting justru adalah menyesuaikan diri dengan cepat. Langkah pertama ketika pendapatan turun adalah menghadapi kenyataan dengan jujur. Bukan menunda masalah, bukan berharap semuanya akan kembali normal minggu depan. Tapi benar-benar melihat kondisi keuangan apa adanya. Berapa uang yang masih masuk, berapa pengeluaran yang benar-benar wajib. Dalam situasi seperti ini, prioritas harus menjadi sangat jelas. Hal-hal dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan keluarga harus tetap aman. Di luar itu, hampir semua pengeluaran lain sebenarnya bisa ditinjau ulang. Banyak orang merasa tidak nyaman melakukan ini karena terasa seperti turun kelas. Padahal sebenarnya ini bukan tentang gengsi, ini tentang memperpanjang daya tahan. Semakin kecil pengeluaranmu, semakin lama kamu bisa bertahan tanpa tekanan besar. Dan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga saat krisis. Waktu memberi kesempatan untuk mencari peluang baru. Waktu memberi ruang untuk belajar skill baru. Waktu memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Karena dalam masa sulit, orang yang mampu bertahan lebih lama seringkali memiliki peluang lebih besar untuk akhirnya kembali berdiri. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang merasa panik saat krisis datang adalah karena mereka tidak memiliki sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat penting. Sebuah jaring pengaman finansial. Bayangkan berjalan di atas tali di ketinggian puluhan meter. Jika tidak ada jaring di bawahmu, setiap langkah terasa menegangkan. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Tapi ketika ada jaring pengaman, situasinya berbeda. Risikonya masih ada, tapi dampaknya tidak langsung menghancurkan hidupmu. Dalam dunia keuangan, jaring pengaman itu dikenal sebagai dana darurat. Dana ini bukan uang untuk investasi, bukan uang untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Dana ini hanya memiliki satu tujuan, membeli waktu ketika keadaan buruk terjadi, ketika pekerjaan hilang, ketika bisnis tiba-tiba sepi, ketika penghasilan berhenti untuk sementara. Dengan dana darurat, seseorang tidak langsung dipaksa mengambil keputusan panik. Mereka masih punya waktu untuk berpikir. Selain dana darurat, ada satu bentuk perlindungan lain yang semakin penting di dunia modern, yaitu lebih dari satu sumber penghasilan. Banyak orang hidup sepenuhnya bergantung pada satu pekerjaan. Selama pekerjaan itu aman, semuanya terasa baik-baik saja.
bekerja, namun ketika pekerjaan itu hilang, seluruh struktur finansial bisa langsung runtuh. Itulah sebabnya semakin banyak orang mulai mencari cara untuk memiliki penghasilan tambahan, bukan untuk menjadi kaya dengan cepat, tapi untuk menciptakan lapisan keamanan ekstra. Karena dalam masa krisis, satu sumber penghasilan bisa hilang kapan saja. Tapi jika kamu memiliki beberapa sumber, peluang untuk tetap bertahan menjadi jauh lebih besar. Ketika ekonomi sedang berkembang, hampir semua jenis pekerjaan bisa terlihat aman. Perusahaan tumbuh, bisnis berkembang, kesempatan kerja terasa luas. Namun ketika krisis datang, prioritas dunia kerja berubah dengan sangat cepat. Perusahaan tidak lagi memikirkan ekspansi besar. Mereka mulai memikirkan bagaimana cara bertahan. Dan dalam situasi seperti itu, setiap posisi pekerjaan mulai dinilai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah orang ini benar-benar memberikan nilai bagi bisnis? Skill yang paling aman dalam masa sulit biasanya adalah skill yang berhubungan langsung dengan dua hal penting: menghasilkan uang atau menghemat uang. Orang yang mampu membantu perusahaan mendapatkan pelanggan baru menjadi sangat berharga. Orang yang mampu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, atau menciptakan peluang bisnis biasanya lebih sulit digantikan. Di sisi lain, pekerjaan yang hanya bersifat administratif seringkali lebih rentan, bukan karena pekerjaan itu tidak penting, tapi karena dalam kondisi krisis, perusahaan sering mencari cara untuk menyederhanakan struktur mereka. Namun ada satu skill lain yang bahkan lebih penting dari semua itu, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Dunia kerja hari ini berubah jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Teknologi berkembang, kebutuhan pasar berubah, jenis pekerjaan baru terus bermunculan. Orang yang terlalu nyaman dengan satu kemampuan seringkali kesulitan ketika perubahan terjadi. Sebaliknya, mereka yang terbiasa belajar hal baru biasanya lebih cepat menemukan peluang. Karena pada akhirnya, dalam masa krisis, yang paling bertahan bukan selalu yang paling pintar, melainkan yang paling cepat beradaptasi dengan realitas baru. Krisis ekonomi tidak hanya menguji kondisi keuangan seseorang, ia juga menguji ketenangan berpikir. Ketika berita buruk muncul setiap hari, ketika pasar ternyata tidak stabil, dan ketika masa depan terasa tidak pasti, banyak orang mulai membuat keputusan finansial yang didorong oleh satu hal sederhana: ketakutan. Dan keputusan yang dibuat dalam keadaan panik hampir selalu berakhir buruk. Ada orang yang buru-buru menjual investasinya karena takut nilainya akan turun lebih jauh. Padahal seringkali keputusan itu justru membuat mereka mengunci kerugian yang sebenarnya masih bisa pulih seiring waktu. Ada juga yang melakukan hal sebaliknya. Karena takut kehilangan kesempatan, mereka menaruh hampir seluruh tabungan mereka pada investasi yang terlihat menjanjikan. Harapannya sederhana, mendapatkan keuntungan cepat untuk mengamankan masa depan. Sayangnya, dalam masa krisis, banyak peluang yang terlihat aman justru menyimpan risiko besar. Itulah sebabnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, aturan paling penting bukanlah mencari keuntungan sebesar mungkin. Aturannya jauh lebih sederhana. Jangan membuat keputusan finansial yang ekstrim. Menjaga stabilitas seringkali lebih penting daripada mengejar pertumbuhan cepat. Memiliki uang tunai yang cukup seringkali lebih berharga daripada investasi yang sulit dicairkan. Karena dalam masa sulit, likuiditas memberikan sesuatu yang sangat penting. Pilihan untuk menunggu sampai keadaan membaik. Pilihan untuk mengambil peluang ketika orang lain tidak mampu. Dan seringkali orang yang memiliki pilihan, inilah yang akhirnya keluar dari krisis dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Coba bayangkan dua orang yang hidup di kota yang sama. Usia mereka hampir sama. Pekerjaan mereka juga tidak jauh berbeda. Penghasilan mereka pun relatif setara. Selama bertahun-tahun kehidupan mereka terlihat normal. Mereka bekerja, menerima gaji setiap bulan, dan menjalani rutinitas seperti kebanyakan orang. Namun ada satu perbedaan kecil dalam cara mereka mengelola hidup. Orang pertama membangun hidupnya dengan standar yang terus meningkat. Ketika gaji naik, ia langsung menaikkan gaya hidupnya. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mahal, pengeluaran yang semakin banyak. Dari luar, hidupnya terlihat sangat sukses. Sementara itu, orang kedua membuat keputusan yang sedikit berbeda. Ia tetap menikmati hidup, tetapi selalu menjaga jarak antara penghasilan dan pengeluarannya. Ia menyimpan sebagian uangnya. Ia membangun dana darurat. Ia mencoba memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Tidak ada yang terlalu spektakuler. Hidupnya mungkin bahkan terlihat lebih sederhana. Lalu suatu hari krisis datang. Perusahaan tempat mereka bekerja mengalami masalah. Pendapatan bisnis menurun. Pemotongan karyawan mulai terjadi. Orang pertama langsung merasakan tekanan besar, cicilan tetap berjalan, tagihan terus datang, tabungan hampir tidak ada. Setiap minggu terasa seperti perlombaan melawan waktu. Sementara itu orang kedua juga merasakan dampaknya. Namun situasinya berbeda. Ia masih memiliki tabungan,
masih memiliki ruang untuk berpikir, masih memiliki waktu untuk mencari peluang baru. Dan seringkali perbedaan nasib dua orang ini tidak ditentukan oleh keberuntungan, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang mereka buat jauh sebelum krisis terjadi. Jika kita melihat sejarah, krisis ekonomi bukanlah sesuatu yang langka. Ia selalu datang dalam siklus, kadang jaraknya beberapa tahun, kadang satu dekade, tapi hampir selalu di suatu titik ekonomi akan mengalami masa sulit. Dan setiap kali itu terjadi, pola yang sama terus berulang. Ada orang yang benar-benar terkejut. Mereka merasa semuanya runtuh begitu saja, padahal sebenarnya tanda-tandanya sudah muncul jauh sebelumnya. Di sisi lain ada juga orang yang mungkin tetap merasakan dampaknya, tetapi tidak sampai kehilangan kendali atas hidup mereka. Perbedaan antara dua kelompok ini seringkali tidak terlihat dari luar. Bukan semata-mata soal seberapa besar penghasilan mereka. Bukan juga soal seberapa pintar mereka berinvestasi. Seringkali perbedaannya jauh lebih sederhana. Mereka membuat keputusan-keputusan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun, hidup sedikit di bawah kemampuan mereka, menyisihkan sebagian uang untuk masa sulit, membangun skill yang tetap relevan, dan menghindari terlalu banyak beban finansial. Keputusan-keputusan ini mungkin terlihat biasa saja ketika ekonomi sedang baik, tidak dramatis, tidak mengesankan. Namun ketika badai datang, justru keputusan sederhana itulah yang menjadi pelindung paling kuat. Jadi mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah krisis akan datang atau tidak, karena jika melihat sejarah, kemungkinan besar suatu hari ia akan datang. Pertanyaan yang lebih penting adalah ini: ketika masa sulit itu tiba, apakah hidupmu cukup fleksibel untuk bertahan, atau justru terlalu penuh dengan hal-hal yang membuatmu tidak bisa bergerak? Dan mungkin jawaban atas pertanyaan itu mulai ditentukan dari keputusan yang kamu buat mulai hari ini.